Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Baik. Oke, dan hari ini siap belajar ya? Siap. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, saya berharap disiapkan terlebih dahulu dan selanjutnya baca doa. Oke, silakan salah seorang di antara kalian memimpin doa. Ya, baik anak semua, jadi alhamdulillah pada pertemuan kali ini itu Bapak Guru akan membahas tentang kewirausahaan, di mana pembelajaran ini itu hanya satu kali dalam satu minggu. Kita khusus membahas tema tentang kewirausahaan. Ada di antara anakku yang tahu tentang kewirausahaan itu? Belum. Di antara anak sekalian belum ada yang kenal seperti apa itu wirausaha. Maka lebih awal Bapak Guru akan menjelaskan tentang wirausaha itu. Jadi wirausaha itu adalah sebuah bakat atau kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang atau orang-orang tertentu dalam membuat sebuah produk itu. Dan produk itu bisa bernilai ekonomis, bisa dipasarkan. Itulah salah satu gambaran daripada wirausaha. Di kampung kita ini banyak bahan bakunya, baik itu bahan baku yang sifatnya makanan ataupun bahan baku yang sifatnya pakaian dan sebagainya. Siapa bisa menyebutkan contohnya? Jangan malu. Ubi kayu. Ubi, satu. Apa? Pisang. Pisang. Nah, pisang di Batu Tampalang ini kan hampir setiap rumah punya yang namanya kebun pisang, ya. Nah, ini kebun pisang adalah merupakan salah satu bahan baku yang ada di Batu Tampalang untuk kita bisa olah menjadi sebuah makanan, entahkah itu makanan berupa kue atau makanan berupa keripik ya. Pernah di antara anak sekalian ada yang makan kerupuk pisang atau kue yang dibuat dari pisang? Pernah. Ini salah satu kesempatan buat anak-anak sekalian untuk membuat ya bahan dasarnya dari pisang dan bisa dijadikan sebagai jualan. Jadi selain daripada dimakan untuk kebutuhan kita, kebutuhan keluarga, selebihnya bisa kita jual, bisa kita pasarkan ke masyarakat, sehingga selain kita makan juga bernilai ekonomi dan bisa dibelanjakan ke kebutuhan yang lainnya. Peserta didik menulis di sebuah kertas jenis-jenis pisang. Ya, saya akan bagikan sebentar beberapa jenis-jenis pisang. Kemudian saya akan sampaikan tata cara pembuatan keripik pisang. Atau ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu bagaimana tata cara pembuatan keripik pisang? Pertama, Mengupas kulit. dia hidup di pohonnya. Ya, setelah itu dikupas, dibersihkan atau dicuci. Setelah itu diiris tipis-tipis. Setelah diiris, digoreng pakai digoreng pakai minyak. Setelah digoreng langsung dimakan? Tidak. Oh tidak, ini istri di wajah. Oke, jadi setelah digoreng Kasih bumbu. dikasih. Biasanya dikasih bumbu di atas wajan atau setelah dikasih bumbu di wajan? Oke, baik anak sekalian, saya akan membahas langkah-langkahnya ya. Perhatikan baik-baik, ini langkah-langkah yang yang efektif. Jadi dalam membuat keripik yang bahan dasarnya dari pisang itu, pertama mengupas buah pisang dengan bersih, jangan ada tersisa kulitnya ya. Kemudian yang kedua, cuci dengan bersih. Yang ketiga, diiris tipis. Yang keempat, direndam ke air setelah diiris. Tujuannya supaya getahnya akan ditampis airnya. Setelah agak kering baru diiris.
sudah diiris tadi ya, baru digoreng. Nah, sebelum digoreng ini tentunya terlebih dahulu minyak itu dipanaskan dulu. Setelah panas minyaknya, tanda-tandanya itu minyak kalau panas ada apa ya? Kayak ada embungnya di wajan itu. Nah, setelah panas baru dikasih naik. Ya, setelah itu secepatnya diaduk. Ya, diaduk-aduk dan diaduk supaya tidak saling menempel. Itu. Nah, setelah itu perhatikan perubahan yang dialami dari pisang kita goreng. Kalau sudah berubah warnanya, minyak sudah tidak terlalu menggelembung lagi, itu tandanya bahwa keripik pisang itu sudah siap disajikan atau sudah matang, gitu ya. Nah, setelah itu ditaruh di sebuah penampis supaya minyaknya tidak terlalu banyak yang ikut beberapa menit ya. Nah, setelah itu dikasih turun ke tempat. Nah, di tempat inilah dikasih bumbu. Saya kira simpel cara pembuatannya ya. Nah, oke. Jadi anak sekalian, sampai di sini saya kira sudah ditahu bagaimana tata cara pembuatan keripik pisang ya. Dan saya berharap nanti bisa dipraktekkan ke anak sekalian. Kemudian tulis sebanyak-banyaknya jenis pisang yang Anda ketahui ya. Oke. Nah, kemudian video ini ya. Oke. Bagaimana sudah dapat pisang? Ini dikasih apa saja? Ya, tulis saja sebanyak-banyaknya ya. Jenis pisang dan jenis semua yang bahasan yang terbuat dari pisang. Kalau di sini, sudah banyak. Jenis kuenya? Silakan ditulis. Ya, dikerja dengan tenang ya, dan jangan mengganggu teman kelompoknya. Silakan setiap kelompok untuk membacakan di depan teman-temannya jenis nama pisang yang Anda temukan dan jenis kue yang terbuat dari pisang. Kelompok ini dulu. Silakan. Jenis-jenis pisang. Pisang gula Jawa, pisang tulang, pisang tapis, pisang ambon, pisang raja, pisang batu, pisang nangka, pisang barangan, pisang tanduk, pisang keok. Kemudian jenis kuenya yang batasnya dari pisang apa? Dari kue. Yang pertama roti pisang coklat, banana cupcake, kue pisang kukus, banana Korean twist donat, manis pisang, pisang hijau, onde-onde, rokok, palu pun, kue nagasari, kue lumpur. Setelah anak sekalian mempresentasikan hasil pencariannya dari beberapa jenis pisang yang Anda pernah sebutkan ya, dengan jenis kue yang mungkin ada yang sudah dimakan dan ada yang baru ditahu namanya, dan keripik yang terbuat dari pisang. Hari ini Bapak Guru akan memperlihatkan satu jenis keripik yang bahan dasarnya dari pisang. Itu saya olah kemarin, dan hari ini saya perlihatkan kepada anak sekalian, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kalian untuk kedepannya lebih bisa membuat sebuah karya bisa dicicipi ini. Jadi ini salah satu contoh dari keripik pisang yang saya sudah buat ya. Persoalan rasanya atau bagaimana rasanya ya, maksud saya bisa kalian cicipi sendiri dan bisa dikritisi atau bisa ditanya ke saya, Pak, ini terlalu manis atau terlalu asin atau terlalu, intinya bisa dimakan ya. Demikian pembelajaran kita hari ini dalam tema kewirausahaan, yaitu khusus tata cara mengolah pisang menjadi makanan atau menjadi keripik pisang. Dan saya kira anak sekalian sudah memahami bagaimana itu cara pembuatan keripik pisang, dan sudah dipaparkan juga tadi beberapa jenis-jenis pisang yang ada di Bontotak Palang ini. Olehnya itu, anak sekalian, pembelajaran berikutnya kita akan masuk pada pengenalan alat-alat yang digunakan dalam membuat keripik pisang. Oke. Dan juga tadi Bapak Guru sudah membagikan sampel tentang
keripik pisang itu ya, dan dinikmati, dan alhamdulillah anak sekalian saya lihat ekspresinya dia nikmati dengan apa ya, dan setelah pulang dari rumah bisa mencoba lumayan untuk membuat keripik pisang. Demikian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anakku sekalian, sebagaimana saya sampaikan di pertemuan yang lalu bahwa dalam pembelajaran wirausaha di pertemuan pertama, kita akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan mengunjungi salah satu pelaku usaha dari berbahan jenis pisang. Jadi hari ini kita langsung ke tempatnya, dan insya Allah sebentar anakku sekalian akan mempraktekkan secara langsung bagaimana tata cara pembuatan keripik pisang, kemudian bagaimana cara pengemasannya sampai pada pemasarannya. Olehnya itu kepada anakku sekalian, sebelum melaksanakan praktek maka Bapak Guru terlebih dahulu memperlihatkan beberapa jenis bahan yang akan kita gunakan. Pertama itu ada pisang. Ini pisang akan kita kupas, baru kita olah setelah kita bersihkan sebagaimana penyampaian saya dari awal. Kemudian ada alat untuk mengiris-iris pisang yang sudah dikupas. Setelah itu kita kasih turun di air yang ada di baskom. Kemudian ini pisau tujuannya untuk mengupas kulit dari pisang tersebut. Kemudian setelah itu, maka hasilnya akan seperti ini sebagaimana telah dipajang oleh pelaku usaha. Ini pelaku usaha namanya Usaha Al-Qut dari Dusun Panjang Selatan, Desa Labo. Tentunya anakku sekalian sebentar bisa bertanya kepada pelaku usahanya tentang hal-hal yang belum dipahami. Untuk anakku sekalian siap untuk melakukan praktek? Oke, kalau siap silakan maju ke depan. Ada yang mengambil bagian pengupasan kulit pisang, ada untuk mengambil bagian mengiris pisang, ada yang mengambil bagian untuk membersihkan pisang. Silakan, dan ada untuk bagian menggoreng pisang yang sudah diiris. Ima bertindak sebagai juru goreng, kemudian Astri mengupas pisang, kemudian Astri yang satu mengupas, mencuci pisang yang sudah dikupas, dan Ikram mengiris-iris pisang yang sudah dicuci. Silakan ke depan. Sebagaimana saya sampaikan tadi, oke, buka kulitnya, Astri, kemudian cuci, dan silakan untuk yang tukang goreng ambil yang sudah dikasih naik, yang sudah diiris, ya. Usahakan kulitnya tidak tersisa di isi pisangnya. Silakan juga direndam ke air supaya keluar getahnya. Coba perlihin Mas Ari. Dan digoreng.